能料定秦晨就一定无法绝地反击。快看那秦晨，他在做什么？不可能！这火焰竟然在融合，怎么回事？这到底是怎么做到的？ Yang mungkin baru gabung ya, saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Kembali dilanjutkan yang seperti diketahui kalau kemarin kompetisi alkemis sudah dimulai, di mana pada kompetisi ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama merupakan kompetisi tingkatan dasar yang adalah mengendalikan nyala api. Yakni aturannya siapapun yang mampu menggabungkan minimal 3 jenis api aja, maka dia akan lolos ke tahap selanjutnya. Barulah setelah kompetisi resmi dimulai, semua murid langsung memperlihatkan kemahirannya dalam mengendalikan api. Yang tentu saja tatapan tersebut tertuju pada Yan Cidai yang digadang-gadang dialah murid jenius yang akan memenangkan kompetisi tahun ini. Semua tetua begitupun dengan Aoyang Genki, mereka sangatlah penasaran dengan kompetisi ini. Sampai akhirnya kompetisi pun sudah memasuki ke tahap akhir yang dimana semua murid sudah menggabungkan semua nyala apinya. Tapi berbeda dengan lore kita yang masih santuy dan kini baru memulainya. Sontak aja para tetua yang melihat ini mereka sudah gatal ingin mencemooh Suanceng. Itu karena sampai saat ini lore kita masih terdiam dan hanya melihat ke arah dari api di depannya. Di saat yang sama suara sumbang dari para penonton juga mulai terdengar. Mereka penasaran mengapa Lord Qinchen masih belum melakukan penggabungan apinya. Namun meski begitu Qinchen tidaklah menghiraukannya dan dia malah asyik memainkan semua apinya. Barulah salah satu tetua mulai menertawakan Qinchen yang kini menyayangkan Suanceng yang telah berani menampilkan seorang alkemis yang dia rasa tidak bisa menggabungkan apinya. Tetua ini seakan mencemooh Suanceng hingga mengatakan kalau Papiliun dan ini sungguh luar biasa. Tidak berhenti sampai di situ, tetua di samping Suanceng juga mulai mengolok-ngoloknya kalau katanya dirinya sangat beruntung bisa melihat aksi yang memalukan dari perwakilan Suanceng yang sampai saat ini Qinchen hanya terdiam aja. Tak ketinggalan, guru dari Yan Cidau juga semakin memperparah situasinya guys, dengan terus mengolok-ngolok dan meremehkan Qinchen yang terlihat sangatlah lemah. Tentu mendengar itu Suanceng hanya bisa menghela napas aja. Tapi dari belakang tetua Huangpu merasa yakin dengan kemampuan lore kita yang pasti bisa mengalahkan semua murid jenius dari semua benua. Alhasil semua tetua yang mendengarnya jelas penasaran dan ingin melihat seberapa jeniuskah lore Qinchen ini dan ingin melihat keterampilan apa yang dia akan gunakan. Lanjut kali ini di atas arena memperlihatkan Yan Cidau yang tersenyum tipis merasa pede kalau dialah murid yang akan menjadi juaranya. Segera dia pun kembali beraksi dengan mencoba melakukan penggabungan api lagi yang sampai saat ini dia mengeluarkan energi hingga menjadikan murid lain pun terpental di sana. Namun mereka tidak menyerah dan kembali melakukan penggabungan api masing-masingnya. Melihat ini, salah satu tetua menduga mengenai pemenang dari kompetisi ini pasti Yan Cidau, karena selain dari keterampilannya yang jenius, dia juga memiliki tubuh api yang sangat langka. Akan tetapi, di sela pujian itu seorang tetua lain juga menjadi kaget ketika melihat pergerakan dari Lord Qinchen hingga langsung memberitahukan kepada semua tetua di sana. Dan ternyata Lord Qinchen tiba-tiba terbangun setelah sebelumnya menutup kedua matanya dan langsung membentuk sebuah formasi yang bisa mengendalikan semua api ke atas langit. Sontak aja pergerakan barusan mengundang kegemparan dari para tetua yang seakan tidak percaya dengan aksi Lord kita. Begitu juga dengan Aoyang Genki, dia merasa tidak mungkin dengan aksi Lord Qinchen yang ingin menggabungkan semua api sekaligus hanya dengan satu gerakan aja. Meskipun masih belum percaya, Aoyang merasa jika Qinchen ini bukanlah orang sembarangan karena barusan aja dia berhasil mengendalikan semua api hanya dengan satu gerakan.
Tak menghiraukan semua itu, Qin pun segera menunjukkan kejeniusannya dengan melakukan pergerakan untuk menggabungkan semua nyala api. Di mana teknik yang Qin keluarkan adalah teknik mental yang bisa mengubah api menjadi sebuah proyeksi para petarung yang saling baku hantam. Jadi sudah jelas pergerakan Qin ini berniat menggabungkan semua api yang kini terlihat tolak-menolak antara api satu dengan api yang lainnya. Meski begitu, Xian Qidou masihlah tampak biasa aja, karena dia sama sekali meremehkan lore kita yang tidak mungkin untuk menggabungkan semua apinya. Seketika semua api pun mulai melakukan pertarungan yang hal itu membuat lagi-lagi para tetua dibuat kaget dan tidak percaya. Selain pengendalian api Qin yang luar biasa, dia juga memperlihatkan sebuah formasi mental untuk mengubah bentuk api menjadi layaknya seorang petarung. Semua tatapan para penonton hingga semua tetua kini tersedot kepada aksi dari Lord Qin, guys. Satu persatu api mulai dikalahkan dan berhasil digabungkan, yang sampai akhirnya tak membutuhkan waktu yang lama Lord Qin berhasil menggabungkan semua api sekaligus. Alhasil waktu pun terus berlalu dan kini waktu putaran pertama dari kompetisi ini pun selesai. Sang wasit lantas meminta kepada semua murid yang berhasil menggabungkan 3 jenis api untuk segera maju untuk menguji kekuatan dari apinya. Di sana sang wasit juga mengeluarkan sebuah artefak yang digunakan untuk menguji kekuatan apinya. Murid pertama Liu Huaqing lantas mengujinya yang mendapati hasil 653 poin. Jelas, semua orang menjadi kagum dengan hasil Huaqing yang notabene sebagai murid jenius wilayah utara yang mendapatkan hasil yang luar biasa. Dilanjutkan dengan Liu Bai 669 dan masih dari murid Papiliun dan Baitian, dia mendapatkan 683 poin. Melihat poin api miliknya, dia merasa bangga bahkan sedikit berterima kasih pada Lord Qin karena berkat Qin dirinya menjadi rajin dan giat berlatih hingga sampai ke tahap seperti ini. Dilanjutkan Yu Shihui 789 poin, Gixin Yu 782 poin, Cutian 796 poin, Taimo 853 poin, dan sisanya para murid hanya mendapatkan nilai di bawah 300 poin aja. Sampai akhirnya giliran dari sang murid jenius yaitu Yan Qidou lantas menguji nilai apinya. Sungguhlah benar, pemilik dari tubuh api memanglah bukan orang biasa, di mana dia mendapati poin apinya adalah 931 poin. Yang jelas nilai tersebut merupakan nilai tertinggi yang membuat sang wasit pun auto tercengang. Dan setelah itu cerita pun bersambung.